Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Hikam 019. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Vegeta yang akan turun tangan untuk mengalahkan Frieza dan dia akan menggantikan posisi Goku yang sudah sekarat. Nah, di sini Vegeta pun meminta kepada Krillin untuk segera memberikan Goku kacang Senzu agar dia tidak mati. Namun Frieza tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Vegeta pun segera menendang tubuh Goku ke arah Krillin agar segera diberikan kacang Senzu. Frieza pun menembakkan sebuah tembakan laser untuk membunuh Goku sekarang. Namun di sini Vegeta pun langsung menepis tembakan laser itu hingga mengenai Sorbet dan membuat Sorbet yang akhirnya mati di hadapan Frieza. Setelah Goku memakan kacang Senzu, akhirnya lukanya pun langsung sembuh. Namun di sini Goku tak bisa untuk melanjutkan pertarungannya melawan Frieza karena dia telah dikalahkan olehnya sebelumnya dan dia akan menyerahkan semua ini kepada Vegeta. Nah, di sini Frieza yang masih meremehkan Vegeta seketika dibuat sangat terkejut ketika Vegeta menaikkan aura ki-nya dengan begitu dahsyat. Kemudian dengan teriakan yang sangat lantang, Vegeta langsung berubah ke dalam wujud Super Saiyan Blue. Ya, semua si Vector dibuat sangat terkejut melihat Vegeta juga bisa berubah menjadi Super Saiyan Blue sama seperti Goku. Seketika Frieza yang melihat Vegeta bisa berubah menjadi Super Saiyan Blue dibuat sangat ketakutan karena mungkin dia kali ini benar-benar akan kalah. Vegeta pun langsung mengejek Frieza yang sepertinya ketakutan dengan mengatakan kalau Frieza akan segera mati. Mendengar apa yang dikatakan oleh Vegeta membuat Frieza menjadi sangat kesal dan segera menembakkan sebuah tembakan laser kepada Vegeta namun mampu ditakis dengan mudah. Tidak berhenti sampai di situ, Frieza pun juga menembakkan tembakan laser bertubi-tubi tapi masih bisa ditangkis semuanya oleh Frieza. Vegeta pun langsung berada di hadapan Frieza dan mengatakan kalau dia tidak selembek Goku. Kemudian Vegeta pun langsung meluncur dan menghajar Frieza tanpa ampun hingga membuatnya tak berdaya. Melihat Frieza yang sudah tak berdaya, Vegeta meminta kepada Frieza untuk menyerah saja karena takkan mungkin baginya untuk bisa mengalahkan dirinya. Nah, di sini Frieza yang masih belum menyerah, dia pun kembali menyerang Vegeta. Namun semua serangannya mampu ditahan oleh Vegeta dengan mudah. Malahan di sini Frieza harus babak belur karena dihajar habis-habisan oleh Goku hingga membuatnya benar-benar tak berdaya di hadapan Vegeta. Dan serangan yang dilancarkan oleh Vegeta pun terus-menerus menghujani tubuh Frieza hingga membuatnya mencium tanah. Kemudian Vegeta pun langsung menghampiri Frieza yang saat ini sudah tak berdaya. Nampak Frieza yang sudah kehabisan seluruh energinya, dia pun langsung kembali ke dalam wujud putihnya. Nah, di sini semuanya telah benar-benar berakhir dan Vegeta berniat untuk segera menghabisi Frieza. Namun Frieza yang licik tiba-tiba malah menembakkan tembakan laser ke tanah hingga membuat tempat itu langsung retak dan mengeluarkan lava-lava panas. Kemudian virus yang menyadari sesuatu meminta kepada Whis untuk melindungi para Z-Vector. Namun para Z-Vector yang saat ini berada jauh dari Whis tak bisa untuk ia lindungi, dan pada akhirnya bumi pun harus hancur terkena serangan dari Frieza dan membunuh semua orang yang di dalamnya kecuali yang dilindungi oleh Whis.
Seketika semua Z-Factor yang melihat bumi hancur, mereka semua dibuat sangat sedih karena mereka tak bisa untuk menyelamatkan keluarganya. Kemudian di sini Whis pun segera menjelaskan walaupun bumi telah hancur, namun Frieza masih tetap bisa hidup di luar angkasa. Mendengar hal itu membuat Goku menjadi sangat kesal karena seharusnya dia membunuh Frieza di saat-saat sebelum dia menghancurkan bumi dan dia harusnya tak bermain-main untuk menghadapinya. Nah, di sini sebuah keajaiban pun muncul. Whis menawarkan sebuah bantuan kepada Goku untuk bisa mengembalikan waktu ke 3 menit sebelumnya sebelum Frieza menghancurkan bumi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Whis, di sini Goku pun setuju untuk membunuh Frieza sebelum dia menghancurkan bumi. Tak lama kemudian, di sini Whis pun segera mengetukkan tongkatnya ke tanah hingga waktu pun langsung mundur ke 3 menit sebelumnya sebelum Frieza benar-benar menghancurkan bumi. Setelah semuanya kembali ke 3 menit sebelumnya, Goku langsung menaikkan aura kekuatannya dan berubah menjadi Super Saiyan Blue, dan dia pun langsung mengumpulkan energi yang sangat dahsyat dan menaikkan aura kekuatannya ke tingkat maksimal. Dan Goku pun menyiapkan sebuah jurus Super Kamehameha untuk segera menghabisi Frieza dengan menggunakan 1 kali serangan. Kemudian setelah Super Kamehameha siap, Goku meminta kepada Vegeta untuk pergi dari tempat itu, dan di sini Goku pun langsung menembakkan jurus Kamehameha itu tepat mengenai Frieza hingga membuatnya hancur berkeping-keping. Nah, di sini Vegeta yang masih belum tahu apa yang terjadi sangat kesal kenapa Goku malah mengganggu pertarungannya. Kemudian Z-Factor lainnya pun segera menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya kepada Vegeta, kalau Frieza telah menghancurkan bumi dan semua ini berkat bantuan dari Whis yang telah mengembalikan waktu. Dan akhirnya di sini Vegeta pun memaklumi apa yang telah terjadi. Setelah semuanya beres, di sini Goku pun berniat untuk menuju ke planet Namek dan menghidupkan Piccolo kembali. Gohan yang sangat khawatir dengan keluarganya, dia pun langsung menemui Videl dan merasa sangat bahagia karena semuanya telah kembali normal. Wah, kalau andaikan Whis tak mengembalikan waktu, mungkin era Z-Factor sudah berakhir ya. Singkat cerita, Piccolo pun kembali dihidupkan kembali setelah semuanya kembali seperti sedia kala. Kemudian nampak kalau saat ini semua Z-Factor sedang merayakan kemenangan mereka atas Frieza dengan melakukan pesta makan-makan. Nah, di sini Gohan yang merasakan kalau saat ini tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, dia pun meminta kepada Piccolo untuk kembali melatihnya. Nah, di sini Piccolo yang pernah menjadi guru dari Gohan, dia pun menerima tawaran itu dengan senang hati dan akan melatih tubuh Gohan yang sudah karatan. Sekarang kita cek kondisi dari Frieza yang telah dikirim oleh Goku kembali ke alam baka, dan dia pun harus berada di sarang tawon sebelumnya dan dikelilingi oleh para boneka bin Amit-Amit yang membuat Frieza menjadi sangat kesal karena Goku benar-benar telah menghancurkan hidupnya lagi. Dan alur cerita Dragon Ball Super 4 kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super 4 kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 019, channelnya anime masa kini.